Udah 1.15 udah kah? 13.15. Ya. Oke, mulai aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang rekan-rekan sejawat fisioterapi. Selamat datang di webinar scholarship yang pembicaranya yang pertama ada Kak Orisa dan yang kedua ada Kak Dila. Nah, untuk mempercepat waktu, sebelum kita memulai, mari kita membaca doa supaya Tuhan memberikan kelancaran di acara webinar kita kali ini. Izinkan saya untuk memimpin doa dengan cara Islam untuk rekan-rekan hadirin sekalian. Mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wal azimi sultani. Ya Allah ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Terima kasih telah Kau kumpulkan kami pada hari ini untuk bersama-sama menuntut ilmu di acara webinar ini. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jadikanlah kami orang-orang yang bermanfaat. Rabbighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah nggak ada tas plastik lagi. Alamin. Untuk selanjutnya, saya sedikit akan membacakan persyaratan di acara webinar ini yang sebelumnya sudah saya sampaikan di grup ya teman-teman. Tapi saya akan membacakan kembali. Yang pertama, untuk teman-teman, selama pemateri memberikan materi, diwajibkan selalu stay on kamera dan mendengarkan dengan seksama. Yang kedua, selama pemateri memberikan materinya, peserta wajib mematikan audio dari masing-masing gadget. Yang ketiga, jika peserta ingin memberikan masukan ataupun ingin mengajukan pertanyaan, peserta harus melakukan chat pribadi atau chat grup yang sudah tersedia kepada moderator. Dan jika sudah diizinkan oleh moderator, peserta baru boleh mengajukan masukan ataupun mengajukan pertanyaan. Yang keempat, selama acara berlangsung diwajibkan untuk menggunakan kata-kata yang sopan, tidak mengandung unsur sara maupun melukai hati siapapun. Yang kelima, jika masih ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan untuk menghubungi kontak person saya sendiri. Oke, untuk mempersingkat waktu, acara kita mulai dan saya persilahkan kepada Adinda Larasati selaku moderator webinar pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Syahmirza Indra Lusmana dan Bapak Wahyudin. Terima kasih Pak sudah datang ke acara webinar kami hari ini. Terima kasih. Halo, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih atas undangannya. Selamat Ya, datang Pak. Terima kasih sudah bergabung. Oke. Langsung aja kita mulai. Untuk pembicara yang pertama ada kakak kita, Kak Andi Dila Tenriwulan. Halo Kak, udah siap belum nih Kak? Gimana kabarnya? Sinyal jelek banget ya? Baik, baik. Sinyalnya jelek banget. Oke. Sebelum mulai aku mau bacain CV Kak Andi Dila dulu ya. Jadi Kak Dila ini lahir tanggal 19 Maret tahun 1994. Tapi sekarang udah selesai S2 di Mahidol University. Masih muda banget kan? Terus juga Kak Dila ini lulusan Universitas Esa Unggul tahun 2012 sampai tahun 2016. Dan sekarang Kak Dila sudah menyelesaikan kuliahnya
dari Mahidol University. Gitu. Sekarang Kak Dila udah balik ke Indonesia ya, Kak? Udah, ini udah di rumah. Oh, udah di rumah. Oke. Oh ya, sebelum kita serahin ke Kak Dila, saya mau ngingetin dulu kalau misalnya nanti mau bertanya, boleh tinggalin pertanyaan di kolom chat yang udah disediain yang ada di Zoom ini. Kita langsung mulai aja ya, Kak. Boleh. Ya, sudah boleh dimulai. Fadilah dan Ribulan, waktu tempat kami persiapkan. Oke, terima kasih Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi Pak salam buat Pak Wahyu, Pak Indra, dan Pak Jerry yang ada di sini. Terima kasih Pak datang ngedengerin. Untuk Pak Wahyu, saya mohon izin ya Pak, saya sharing-sharing sedikit ya Pak tentang Mahidol dan fisioterapi ya Pak. Kalau ada yang salah-salah atau kurang, mohon dikoreksi ya Pak. Itu bisa digedein nggak, siapa? Dinda. Dibikin slide show gitu. Oke, teman-teman di sini, saya cuma akan sedikit sharing aja tentang beasiswa yang ada di Mahidol University. Itu udah kayak ini ya, udah kayak marketingnya Mahidol nih. Bentar. Oke, lanjut aja. Slide selanjutnya. Nah, untuk S di sebelah, di yang Mahidol yang keluarin dulu aja Dinda. Nah, untuk Mahidol University sendiri untuk saat ini ada di ranking 1 di Thailand untuk yang kesehatannya. Halo? Iya, Kak. Ini kenapa? Oh enggak, udah slideshow lagi belum? Oke. Gini? Atau next? Nah, Mahidol sendiri untuk saat ini tuh ranking 1 di Thailand untuk jurusan kesehatannya. Nah, karena Mahidol itu awalnya itu mereka itu belum bentuk, setahu aku sejarah Mahidol itu mereka tuh awalnya emang khusus untuk kesehatan aja, tapi belakangan mereka berkembang sampai ada fakultas-fakultas lain juga. Lanjut aja. Nah, gimana fakultas fisioterapi yang ada di Mahidol? Slide selanjutnya. Nah, jadi Mahidol itu, fakultas fisioterapi di Mahidol itu lembaga tertua yang ada di Thailand sendiri, karena mereka yang pertama ada jurusan fisioterapinya di Thailand. Terus di Mahidol sendiri juga lembaga pertama yang punya 3 gelar studi, yaitu ada bachelornya, ada masternya, sama ada program doktoralnya juga. Nah, selain itu, di Mahidol itu mereka ada postgrad namanya. Postgrad itu mungkin mirip-mirip lah ya dengan profesi kita, jadi setelah mereka S1, nah mereka bisa ngelanjutin ke postgrad, atau enggak mereka mau ngelanjutin pilih ke master, kayak gitu. Nah, di Mahidol itu ada beberapa bidang penelitian. Mereka itu ada muskuloskeletal, neurologi, pediatri, kardio, ergonomi, olahraga, sama komunitas juga. Slide selanjutnya. Nah, di Mahidol itu yang paling unggulnya juga ada di lab-labnya mereka.
Karena di tiap-tiap bidang kayak muskuloskeletal, pediatri, neuro, mereka tuh semua ada lab-labnya sendiri. Nah, kalau lab yang pertama itu, kalau aku sendiri ada di lab biomechanical and sport. Di sini labnya itu lebih ke motion analysis. Jadi mereka ada namanya Viken. Viken itu satu ruangan yang ada beberapa macam kamera untuk 3D motion analysis. Biasanya di sini mereka combine dengan pakai EMG juga, sama ada juga force plate-nya di situ. Jadi untuk menghitung seberapa besar force yang digunakan gitu. Nah, lab yang kedua itu ada namanya motor control and neural plasticity. Nah, kalau di lab ini mereka itu lebih menggunakan TMS. Jadi TMS itu ada namanya satu alat di sana namanya transcranial magnetic stimulation. Nah, alat ini itu dipakai di lab ini. Jadi dia tuh semacam non-invasif, jadi nggak ada injeksi ya, tapi untuk mengetahui aktivitas, untuk mengetahui brain activity gitu, pakai alat ini. Yang selanjutnya ada lagi lab yang untuk pediatrik. Nah, pediatrik labnya ini lebih biasalah lebih ke sensori motorik gitu, lebih banyak. Lab yang selanjutnya ada lagi, jadi di sini masing-masing bidang, jadi nanti nggak cuman ada satu atau dua bidang, tapi ada berbagai macam bidang yang kalian bisa ambil, yang kalian bisa pilih untuk di Mahidol sendiri. Nah, ada juga nih cardio pulmonary lab. Selanjutnya, nah ini lagi ada ergonomic lab. Nah, ergonomic lab ini kalau untuk di Mahidol sendiri, karena mereka juga punya satu klinik di sana. Nah, klinik khusus untuk fisioterapi. Jadi di sana itu mereka ada klinik 9 lantai. Nah, di situ tuh khusus untuk fisioterapi semua, pasien-pasien fisioterapi semua. Nah, di situ juga ada beberapa labnya. Jadi lab biomekanik tadi itu bukan cuma ada di fakultas, tapi di klinik itu juga ada. Sama lab ergonomik ini, kalau lab ergonomiknya mereka itu lebih di kliniknya, mereka tempatin di kliniknya. Selanjutnya, yang terakhir ada Neuroelectrical Stimulation Lab. Kalau ini mereka lebih ke penggunaan alat TDCS namanya. Kalau TDCS itu Transcranial Direct Current Stimulation. Sama, dia tuh lebih kepada untuk brain stimulation. Nanti kalian bakalan bisa lebih jelasnya dibuka di websitenya aja untuk melihat-lihat beberapa penelitian dan apa aja sih yang dilakukan di lab-lab tersebut. Lanjut. Nah, kalau aku di Mahidol sendiri, aku tuh penelitiannya lebih ke biomechanical dan sport. Waktu itu penelitian aku tuh tentang pelari. Jadi aku banyak di lab Viken yang tadi kamera pakai 3D sama pakai FDMT system itu dia semacam treadmill, tapi treadmill itu di bawahnya tuh ada untuk force measurement. Jadi kita bisa lihat nih seberapa banyak force yang pelari hasilkan pada saat dia lari. Itu tuh aku waktu kuliah itu berkutat di lab ini. Lanjut. Nah, itu tadi sedikit pengenalan tentang Fakultas Fisioterapinya dan beberapa labnya. Kalau sekarang, gimana cara kita apply di Mahidol University? Lanjut. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada COVID, Mahidol sendiri itu selalu ada open recruitment di beberapa kota di Indonesia. Dulu itu ada di Jakarta, di Bali juga ada. Terakhir kayaknya di Jogja terakhir mereka ada juga deh. Nah, di situ, nah kalau dari aku dulu tuh pertama kalinya itu ikut yang open recruitment itu. Nah, biasanya perwakilan dari tiap-tiap fakultas itu datang ke sana. Jadi kita bisa langsung tanya-tanya ke dosen-dosen terkait yang berhubungan dengan jurusan-jurusan yang kita mau, ataupun kita langsung bisa tanya-tanya tentang ketertarikan kita mau lakuin penelitian apa, nanti itu bisa sambil ngobrol sama mereka. Tapi karena adanya COVID,
Makanya mereka juga ada online application. Nah, ini untuk tahun ini, tapi tahun depan itu biasanya nggak beda jauh tanggalnya dari sini. Nah, mereka tuh biasanya buka mulai dari Desember sampai Mei, itu tergantung dari fakultas masing-masing. Terus Desember sampai Mei itu biasanya kan mereka udah masuk semua data-data kita udah masuk ke mereka, nanti mereka yang akan menseleksi. Nah, kalau kita udah masuk ke seleksi selanjutnya, biasanya di akhir bulan Mei itu ada wawancara dengan pihak fakultasnya. Nah, kalau untuk tahun ajaran baru, biasanya mereka mulainya di Agustus. Lanjut. Nah, apa aja yang biasanya mereka, persyaratan apa aja yang mereka minta? Pertama itu ijazah yang udah di-translate, dan di translate-nya itu yang udah tervalidasi gitu. Terus transkrip nilai juga, foto biasa, paspor, CV, terus sertifikat kesehatan itu mereka selalu minta buat di-upload sekalian sertifikat kesehatan kita. Terus recommendation letter ini bisa dari atasan tempat kita bekerja atau recommendation letter dari dosen kita sebelumnya. Terus kalau yang additional dokumen seperti statement of purpose, letter of work, atau research proposal. Nah, ini yang paling penting nih teman-teman buat kita pikirin di awal, karena kita harus tahu dulu nih pas kita masuk, kita tuh tertariknya di bidang apa. Kita mau tertariknya di olahraga kah, tertariknya di muskulo kah, tertariknya di pediatrik kah? Karena kalau misalnya kita diterima di fakultas tersebut, atau kita udah diterima di fakultas di Mahidol, nanti kita bakalan dipilihkan advisor kita yang sesuai dengan minat kita nanti pas penelitian, sama sertifikat TOEFL atau enggak IELTS. Selanjutnya, nah untuk di Mahidol sendiri, untuk masuknya itu untuk IELTS sama TOEFL itu nggak terlalu tinggi, tapi untuk beasiswa itu minimal IELTS-nya itu 6. Kan untuk masuknya nih minimalnya 5 nih, tapi kalau kita mau daftar beasiswa, biasanya requirement mereka itu minimal 6. TOEFL-nya itu mesti TOEFL IBT, karena kalau kita nggak ngasih TOEFL IBT, nanti pas kita nyampe Mahidol, kita dites lagi sama tesnya mereka namanya MU Grade. Itu ada tesnya tersendiri dari Mahidol untuk ngetes bahasa Inggris kita kalau kita ngasih TOEFL kita itu TOEFL-nya ITP. Selanjutnya, kelihatan nggak? Nah, di Mahidol itu kalau dari, jadi kan di Mahidol itu biasanya beasiswa ada berbagai macam. Pertama itu ada yang paling sering kita dapetin kalau kita master atau dokter itu biasanya dari namanya fakulti graduate study. Jadi kayak fakultas pascasarjana. Fakultas pascasarjana ini yang bakalan ngasih kita beasiswa. Nah, mereka itu terbagi dua. Ada beasiswa full sama ada beasiswa parsial. Kalau beasiswa full, semua yang ada di sini kayak education fee, student activity, graduate study, internet, health insurance, graduate tuition, thesis registration, equipment, research supply fee, QE untuk yang doktor, dan living allowance, semuanya ditanggung sama fakulti graduate study-nya, ditanggung oleh kampus. Tapi ada juga beberapa mahasiswa internasional itu nggak dapat full, jadi itu tergantung dari fakultas masing-masing dan kuota dari universitas terkait, berapa banyak yang bakalan diterima untuk full scholarship-nya. Untuk partial scholarship-nya sendiri di next slide-nya. Nah, untuk partial scholarship sendiri, mereka itu ada terbagi dua. Ada 2.1 sama 2.2. Nah, kalau yang 2.1 itu yang tidak ditanggung oleh FGS itu hanya living allowance.
Jadi cuma biaya hidup aja yang nggak ditanggung. Biaya kuliah kita dari awal tahun sampai lulus, semuanya itu akan ditanggung sama pihak universitas. Nah, kalau untuk yang parsial 2.2, itu kita 50-50 dengan kampusnya. Jadi 50 di cover sama mereka, 50%-nya sama kita lagi. Tapi kalau ini kan kita juga nggak dapat living allowance ya. Tapi di Mahidol sendiri itu mereka ada lagi nih namanya beasiswa dari rektorat. Jadi dari rektorat itu biasanya mereka selalu ada beasiswa tambahan kayak beasiswa living allowance. Nilainya itu sekitar 7.000 sampai 10.000, 7.000 sampai 10.000 sekitar 3,5 juta sampai 5 juta lah per bulan. Itu dari rektorat yang bakalan ngasih kita bagi mahasiswa internasional yang nggak dapat full scholarship di sana. Jadi nggak usah takut soal kayak kita kita datang ke sana nih kita dapat parsial. Terus gimana biaya hidup kita? Itu kita bisa kok nanti dapat beasiswa lagi dari rektorat. Tapi itu tergantung fakultasnya lagi. Karena kalau untuk di fisioterapi sendiri sejauh ini kan baru ada nih dua angkatan masternya. Yang pertama di aku, yang kedua ada juniorku untuk program internasional. Nah, mereka itu di tahun pertama mereka tuh nggak ada yang ngasih full scholarship. Jadi di Mahidol itu tergantung dari fakultasnya. Fakultas itu dapat jatah nggak untuk ngasih beasiswa full untuk angkatan ini atau angkatan ini. Nah, untuk angkatan di bawahku ada yang dapat beasiswa parsial tapi yang tipenya 2.1. Jadi living allowance-nya yang nggak ditanggung. Tapi nggak tahu nih buat tahun ini atau tahun ke depan mereka punya kebijakan lain nggak soal dapat full scholarship nggak dari si graduate study-nya ini. Lanjut. Nah, kalau untuk scholarship-nya sendiri, mereka itu untuk standar IP-nya, IP kita tuh minimal 3,25. Terus kita nggak boleh menerima beasiswa dari luar, misalnya dari pemerintah Indonesia, dari pemerintah lain, kayak itu kita nggak boleh terima dari beasiswa luar. Karena ada beberapa yang di angkatanku itu, tapi ini bukan jatah untuk Indonesia sih, katanya Indonesia udah nggak dapat. Ada ASEAN scholarship sama ada Norwegian scholarship, tapi sekarang udah nggak ada itu. Terus IELTS-nya itu minimal 6,5. Kalau yang having a publication ini pilihan lah, kita nggak mesti punya publikasi dulu baru bisa daftar beasiswanya. Terus umur nggak boleh lebih dari 40 tahun. Dan kita harus bikin statement, kayak ada statement letter gitu, kalau misalnya kenapa kita berhak untuk mendapatkan beasiswa ini. Lanjut. Nah, untuk student life kita di Mahidol, itu kita difasilitasi sama dorm. Ada dormnya di dalam kampus itu ada domnya. Ini domnya murah banget. Domnya itu dibayar sekitar per semester dibayarnya, dan per semester itu biasanya 6.000, 4.000, 2 juta sampai 3 juta untuk satu semester. Dia tuh murah banget kalau kita tinggal di dorm. Tapi itu pilihan. Jadi kita mau pilih tinggal di dorm kah atau mau pilih tinggal di apartemen sendiri. Karena kalau di dorm itu biasanya tergantung dari kita dapat kamarnya. Kalau kadang tuh di dalam dorm itu kita bisa 2-4 orang dalam satu kamar. Kadang juga ada yang 6 orang dalam satu kamar. Jadi itu tergantung nanti kenyamanan teman-teman. Kalau misalnya dapat beasiswa ke sana, tergantung nyaman nggak tinggal dengan banyak orang atau lebih milih di private apartemen sendiri. Nah, terus kalau di sana itu kita bisa naik sepeda. Jadi rata-rata anak-anak di Mahidol sendiri itu senengnya naik sepeda. Karena yang sejauh yang aku tahu, anak-anak atau mahasiswa di sana itu nggak dibolehkan untuk membawa kendaraan pribadi sendiri untuk ke kampus, karena area parkirnya itu sedikit dan itu terbatas hanya untuk dosen. Jadi kebanyakan dari mereka itu nggak bawa kendaraan pribadi, jadi banyak yang naik sepeda di area kampus, dan sepedanya itu
bisa kita sewa gratis kalau mahasiswa. Ada juga namanya tram. Tram itu semacam odong-odong. Semacam odong-odong antar fakultas. Jadi kalau misalnya kita mau ke fakultas ini, fakultas itu, kita nggak perlu jalan kaki. Jadi ada tramnya yang bakalan nganterin kita ke masing-masing fakultas. Terus ada juga bus dari universitas yang bakalan mereka siapkan, karena Mahidol sendiri itu nggak cuman ada di Salaya. Jadi ada kalau di tempatku itu, kalau fisioterapi itu ada di Salaya nama tempatnya, tapi Mahidol itu tuh punya beberapa kampus. Jadi kalau misalnya untuk transportasi antar kampus, mereka juga memfasilitasi kita dengan bus. Di sana juga kita selalu ada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan cultural exchange gitu. Nanti dari pihak kampus tuh bakalan selalu ngadain acara-acara untuk international student, gimana cara lebih mengenal budaya-budaya Thailand, ataupun kita pertukaran budaya dengan negara-negara lain. Sama untuk aktivitas lain selain belajar, di Mahidol itu banyak sport arenanya. Jadi ini cuma 2 di antaranya doang. Tapi di sana itu ada lapangan untuk olahraganya lengkap, lapangan bulu tangkis, tenis, football, rugby juga ada, renang, dan masih banyak aktivitas-aktivitas lain yang bisa kita lakuin di sana. Lanjut, udah. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tinggal di ini aja ya, ke Adinda. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Dila untuk presentasinya. Nah, tadi kan kita udah dengar nih dari Kak Dila. Sekarang kita bakalan dengar ceritanya Kak Orisa, gimana caranya Kak Orisa bisa sampai ke Thailand. Nah, tapi sebelumnya aku mau ingat lagi ke teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung tinggalin aja di kolom chat yang ada di Zoom ya. Oke. Halo Kak Orisa. Halo Dinda. Udah siap Kak? Assalamualaikum teman-teman yang lain. Wah. Sebelumnya selamat siang Pak Wahyu, Pak Indra, dan Pak Jerry. Mohon izin mau menyampaikan sedikit pengalaman saya di sini. Dan perkenalkan, nama saya Orisa, alumni dari Esa Unggul, sekarang lagi lanjut di Chulalongkorn University. Jadi salam kenal buat teman-teman semuanya. Oke, sebentar ya. Udah kelihatan belum? Belum. Udah kelihatan Kak? Oke. Nah, ini gini, jadi saya ini awardee untuk Master Student ASEAN Scholarship untuk Master Student Physical Therapy di Chulalongkorn University di Thailand. Nah, tepatnya di Bangkok. Nah, untuk pasti teman-teman udah sering banget lah lihat Thailand karena banyak film-film dramanya yang menjadi favorit. Nah, jadi kalau untuk mungkin kalau dilihat dari populasi lebih besar Indonesia tentu aja, karena mungkin di Thailand ini hanya sekitar kurang lebih 68 juta, di mana 6-10 jutanya tuh di Bangkok tinggalnya. Jadi mungkin sepertiganya Indonesia lah Thailand ini gitu. Nah, terus habis itu di sini kan juga negara kerajaan ya, jadi kalau tinggal di sini hindari untuk mengkritik kerajaan, mengomentari tentang keburukan orang-orang di kerajaan gitu. Dan di Thailand ini juga walaupun di sini bahasanya juga lebih banyak pakai bahasa Thailand, tapi untuk tinggal di sini nggak terlalu sulit karena jadi Thailand ini kan sangat ramah turis, jadi rata-rata penduduknya ngertilah kalau kita ngomong bahasa Inggris, meskipun kadang beberapa di antara mereka cuman tahu maksudnya tapi nggak bisa ngomong gitu. Tapi alhamdulillah lebih baik lah untuk merespon kita yang nggak bisa bahasa daerah di sana gitu. Untuk waktunya sendiri juga sama kayak Indonesia karena sama-sama GMT plus 7. Nah, jadi di Thailand ini dulu nama aslinya itu diambil dari Pratet Thai, atau artinya itu Land of the Free. Nah, kalau Bangkoknya sendiri itu Land of Angel gitu. Jadi, nah kenapa makanya Thailand itu terkenal akan kebebasannya, meskipun ini negara kerajaan, tapi untuk untuk peraturan kepada warganya
negaranya itu tergolong bebas. Makanya mungkin udah nggak asing banget kalau Thailand itu terkenal untuk melegalkan 18 gender kayak gitu. Untuk perbatasannya ada Laos, Kamboja, Malaysia, Myanmar. Nah, mayoritasnya di Thailand ini yang tinggal 80% orang Thai asli, 10% Chinese, dan 3% Malaysia. Melayu lah ya. Nah, Malay ini kan di sebelah Thailand Selatan kan batasnya sama Malaysia, makanya orang Thailand Selatan itu rata-rata Muslim. Nah, banyak dari orang Thailand Selatan itu juga hijrah ke Bangkok gitu. Jadi banyak banget kok kalau misalnya umat Muslim di Bangkok itu banyak banget. Jadi mereka nggak akan kaget lihat kita misalnya Muslim pakai jilbab atau segala macam sholat gitu. Karena di sini pun juga banyak masjid. Karena untuk agamanya mayoritas Buddha, jadi Buddhisnya ada 95% itu agama dari warga Thainya sendiri, terus Muslimnya 4%, rata-rata dari Melayu, Thailand Selatan, banyak juga yang asli Thailand juga dari Bangkok juga banyak. Terus agama-agama lain 1%. Untuk musimnya sendiri ada 3, hot and dry itu sampai bulan lalu ya, dari Februari sampai Mei. Terus rainy ini musim hujannya itu dari Juni ini sampai Oktober nanti. Terus musim dinginnya dari November sampai Januari. Tapi puncak-puncak dinginnya cuma sebentar sih, sekitar Desember atau November gitu, dan itu selalu di bawah 20 derajat gitu. Apalagi di tempat Kak Dila tadi di Salaya itu lebih dingin lagi. Nah, untuk Chulalongkorn University. Nah, jadi Chulalongkorn University ini adalah kampus tertua di Thailand. Jadi sebenarnya ada sih, cuman yang ubah namanya menjadi universitas itu ini pertama Chulalongkorn University. Nah, Chulalongkorn University ini pertama kali namanya bukan Chulalongkorn University tapi Sekolah Abdi Kerajaan. Nah, itu tahun 1902 itu namanya Sekolah Abdi Kerajaan gitu. Sampai akhirnya ganti nama, beberapa kali ganti nama, 1917 ganti nama jadi Chulalongkorn University. Nah, makanya universitas ini dulunya awalnya itu kayak lebih ke ilmu pengetahuan, kayak sains. Jadi unggulnya pertama kali itu sains, politik, art gitu. Tapi artnya art rupa ya, yang seni rupa gitu. Nah, ini tuh Chulalongkorn University. Jadi kebanyakan kampus di Thailand itu dibawa dari raja-raja yang memimpin saat itu gitu. Jadi kalau Chulalongkorn University ini dibangun sama Rama V, itu namanya Maha Chulalongkorn. Kalau Mahidol itu ke Rama VIII kalau nggak salah. Nah, Rama VIII itu namanya Maha Ananda Mahidol gitu. Nah, waktu bangun Chulalongkorn ini niat raja adalah membangun ilmu pengetahuan sainsnya gitu. Makanya terkenal kalau Chulalongkorn itu bagus dalam sains dan politik gitu. Tapi kalau misalnya Mahidol, waktu itu Maha Ananda Mahidol itu ingin membangun kesehatan yang lebih baik untuk Thailand. Makanya awal mula itu sebenarnya Mahidol itu dibangun untuk ini medical science. Jadi medical science, sekolah medical science gitu. Awalnya tuh gitu. Makanya Mahidol itu sangat terkenal sekali untuk kesehatannya gitu. Jadi kalau fisioterapi nih di Mahidol itu dia punya fakultas sendiri, fakultas physical terapi. Tapi kalau di Chula, karena physical terapi itu dia tumbuhnya setelah fakultas sains dan lain-lain tumbuh, itu dia masuk ke dalam fakultas ilmu kesehatan atau Faculty of Allied Health Science gitu. Nah, untuk World University Ranking-nya, kalau untuk academic reputation, Chulal ini urutan ke-96 di dunia. Tapi kalau untuk secara keseluruhan, 208 di dunia. Untuk di Asia sendiri, urutan ke-45, dan di Asia Tenggara urutan ke-8, di Thailand urutan 1 untuk secara keseluruhannya. Nah, ini physical therapy. Jadi physical therapy di sini kayak departemen ya. Jadi physical therapy department masuknya ke Faculty of Allied Health Science gitu. Nah, di sini nantinya kalau lulus gelarnya Master of Science, field of study-nya ada musculoskeletal, manipulatif, neurological, pediatric, cardiovascular, sama geriatrik. Biasanya teman-teman yang suka sport gitu, di sini kan nggak ada sport ya. Jadi kalau teman-teman yang suka sport itu biasanya akan ngambil musculoskeletal physical therapy gitu. Terus
Kalau untuk mata kuliah, sebenarnya mata kuliah sport juga ada gitu. Jadi di sana banyak banget mata kuliah yang bisa kita ambil gitu, yang pilihan kita aja gitu. Nah, di sini bedanya adalah di Departemen Physical Therapy di Cula ini ada 2 tipe. Yang pertama adalah by research, yang kedua by coursework. Nah, kalau Kak Dila itu by coursework. Kalau di Cula sendiri dari universitasnya memang dari universitasnya meminta ke Departemen Physical Terapinya untuk kalau ada mahasiswa internasional, kita masukin di by research dulu aja, jangan di by coursework, karena dari universitas sendiri mungkin belum menyanggupi gitu. Nah, jadi saya di sini ngambilnya by research. Jadi by research itu bedanya sama by coursework. Kalau coursework itu banyak kelasnya, kalau by research enggak, cuman beberapa aja. Nah, tapi kan di sini saya bilang sama Acan saya, Acan itu dosen. Jadi dosen di sana, dosen pembimbing saya, itu saya konsultasi. Sebenarnya saya mau by coursework Acan, tapi di sini mintanya by research gitu. Terus kata Acan, nggak apa-apa, kamu by research aja. Nanti untuk kelas-kelas yang dosennya tidak keberatan untuk menyampaikan dalam bahasa Inggris, nanti masuk aja, nanti kita daftar, kata Acan gitu. Jadi saya by research, yang wajib itu ngambil kreditnya untuk tesis, sama untuk seminar kelas, terus saya tambahan, jadi biasanya sebelum semester saya konsul dulu sama Acan saya, terus Acan saya nanti akan cari tahu untuk kelas-kelas mana aja nih yang sekiranya dosennya mau menyampaikan dalam bahasa Inggris, karena sebenarnya pendidik-pendidik di sini, dosen-dosen di sini itu mungkin nggak pinter bahasa Inggris, karena ada standarnya kan, untuk jadi dosen itu ada standar minimalnya bisa bahasa Inggris. Skornya yang cukup tinggi, jadi pasti bisa bahasa Inggris. Yang masalah adalah ketika teman-teman yang masuk di situ nggak bisa bahasa Inggris, nggak masuk di kelasnya, jadi kadang PR lagi juga buat Acannya gitu. Jadi habis ngajar teman-teman Thai pakai bahasa Thai, nanti private ke saya sama teman yang mau pakai bahasa Inggris untuk ngajar dengan bahasa Inggris gitu. Jadi kadang Acan itu habis ngajar teman Thai asli terus ngajar kita yang mau pakai bahasa Inggris kayak gitu. Tapi ada juga yang kayak dari awal udah confirm ke teman-temannya, ke mahasiswanya, untuk kelas ini nanti kan ada mahasiswa internasional gini ya, mau nggak pakai bahasa Inggris, keberatan nggak gitu. Kadang nggak keberatan, oke, jadi bawa pakai bahasa Inggris. Tapi kadang di tengah-tengah mungkin mereka tanya ribet pakai bahasa Inggris, kadang mereka, Acan saya mau tanya pakai bahasa Thailand ya gitu. Pasti bilang, oh oke, Orisa maaf ya kita bahasa Thailand dulu, nanti dijelasin lagi gitu. Jadi mereka ngobrol bahasa Thai, nanti kita dijelasin lagi pakai bahasa Inggris gitu. Kadang gitu sih. Jadi kalau di Cula sampai detik ini masih bisanya by research. Tapi kata Acan, fakultas dan universitas udah ngobrolin kayak, jadi gini, setiap tahun itu ada kayak Kadila tadi, ada open recruitment yang dari pihak kampusnya datang ke Indonesia. Nah, biasanya Cula itu datang ke Indonesia, tapi departemen fisioterapinya nggak ada, departemen physical terapinya nggak ikut untuk open recruitment, karena mereka masih merasa kita masih by research nih, gitu. Nah, sebenarnya tahun ini itu mau open recruitment, jadi physical terapinya ikut nih open recruitment ke Jogja, Jakarta, sama Bali kalau nggak salah. Mau ikut, tapi karena corona akhirnya alhamdulillah ke pending dulu. Jadi mungkin tahun depan atau itu udah mulai coursework, tapi kurang paham juga gitu. Nanti bisa saya tanyain lagi gitu. Nah, untuk beasiswanya di sini sebenarnya banyak banget beasiswa di Cula, cuman yang kalau saya pikir-pikir paling baik untuk kita tinggal di sini dan di jurusan ini itu ASEAN Scholarship, dan alhamdulillah kemarin saya dapat ASEAN Scholarship buat lanjut sekolah di sini gitu. Nah, benefitnya apa aja sih gitu? Jadi benefitnya ada tuition fee, jadi kita nggak bayar sepeser pun untuk biaya kuliah di Cula ini sendiri. Itu biaya kuliahnya sekitar per semesternya 86.000 baht, itu sekitar 40 jutaan. Itu kita udah nggak bayar lagi. Special fees dari physical therapy nggak ada, karena kan udah alat-alatnya udah ada, jadi bukan alat sekali pakai kan, jadi nggak ada special fees dari fakultas. Terus tuition fee udah di cover, terus economic class round trip ticket itu
tiket PP buat selama kita studi, tapi bolehnya cuma 2 kali. Jadi pas kita berangkat mau kuliah, sama pas kita udah lulus pulang ke Indonesia, nah itu kita dapat reimburse. Jadi tiketnya dibayarin kampus, dibayarin kampus. Terus stipend and accommodation biaya bulanan itu 16.000 baht atau sekitar 8 juta. Nah, kenapa mungkin 16.000 gitu kan? Karena di Bangkok itu untuk untuk kita hidup cukup mahal. Itu untuk biaya ininya ya, biaya flatnya, biaya apartemen gitu. Nah, tapi untuk segitu cukup atau enggak itu cukup banget, bahkan bisa nabung, bahkan ya tergantung lah gimana caranya kita ngelola uang gitu. Ini cukup banget, bisa sisa-sisa. Nah, di sini kalau di Chula ada ada domnya juga, cuman kalau saran saya di domnya Chula ini kan dia memang dikhususkan untuk international student yang S2 dan S3. Jadi mahal, per bulannya itu 14.000 baht kalau nggak salah. 7.000 baht. 7.000 baht karena berdua satu kamar, kalau mau sendiri 14.000, kalau berdua per orangnya 7.000 baht. Jadi lebih baik cari apartemen di luar, dan banyak juga kok apartemen di luar dan lebih murah gitu. Nah, kalau untuk suspension and termination, gimana kita nanti di suspend atau di cut beasiswanya, itu kalau kita punya penyakit yang parah sama IP-nya di bawah 3 selama 2 semester berturut-turut. Jadi kalau semester 1 sama semester 2 dapat IP di bawah 3 itu otomatis cut gitu. Sama absence of scholarship itu kayak misalnya kita pulang ke Indonesia di masa perkuliahan, kita pulang ke Indonesia lebih dari sebulan tapi tanpa konfirmasi. Kalau pakai konfirmasi boleh aja, bergantung mungkin alasan kita make sense atau enggak gitu. Nah, dokumen apa aja sih yang dibutuhin waktu apply beasiswa? Itu kita harus ada formnya, terus ada CV, terus graduation certificate sama transkrip, terus English proficiency score, itu yang kayak Kadila tadi bisa pakai IELTS, bisa pakai TOEFL. Tapi kalau di sini masih nerima TOEFL ITP. Jadi kalau TOEFL ITP-nya nggak nyampe, baru disuruh CU TAP. CU TAP tuh untuk tes English proficiency di kampus. Terus pasport, study plan, foto, terus tuh recommendation letter. Nah, dua surat rekomendasi ini terserah dari siapa aja, boleh dari atasan waktu kerja sama dekan atau kajur gitu. Saran saya untuk recommendation letter, mintalah ke beliau yang misalnya dekan atau kajur atau advisor kita yang terutama misalnya yang punya gelar PhD gitu. Terus atasan kerja, karena sebenarnya jadi ada 2 ya. Jadi kita tuh daftar ke beasiswa sama ke kampus. Nah, yang ke kampus ini kadang kalau misalnya kita ada pengalaman kerja itu lebih diutamakan gitu. Magang gitu juga nggak apa-apa. Pokoknya masukin aja. Nah, nomination letter from home institution ini tuh kayak surat keterangan gitu loh. Jadi misalnya teman-teman udah kerja di suatu tempat. Terus habis itu mau lanjut, tapi nanti habis lanjut mau balik lagi ke situ gitu, karena disuruh balik tuh sama atasannya, udah kontrak lah ibaratnya gitu. Nah, itu bisa jadi minta nomination letter yang menyatakan bahwa teman-teman ini memang bekerja di situ dan setelah lulus nanti akan kembali ke situ. Nah, tapi untuk surat ini itu nggak wajib. Jadi bagi yang udah aja gitu, bagi yang udah ada bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya belum ada kontrak sama siapapun juga nggak apa-apa gitu. Karena temen juga ada yang nggak melampirkan surat itu juga keterima kok. Nah, terus physical examination itu ya kayak health certificate gitu. Jadi teman-teman sebelum ke sini pasti ya, sebelum nggak cuma di sini doang, sebelum kuliah di luar negeri manapun pasti diminta health certificate kan atau physical examination. Itu buat make sure aja kalau teman-teman ke sini tuh nggak ada sakit TBC, nggak ada sakit pokoknya sakit menular gitu. Biasanya kalau misalnya kita udah ada misalnya kondisi tertentu, kita mungkin bisa suspend beasiswa kita gitu.
sama appendix. Nah, ini saya bentar, saya mau ngeliatin suratnya. Tunggu. Kok nggak bisa ya? Oh, bisa. Oh, ini dia. Ini buat application form-nya. Jadi, nanti di sini disuruh ngisi nih, gitu. Ada foto, terus informasi umum kita, terus mau ngisi apa, di mana, gitu. Ini bahasa Inggris kita kemarin, terus kalau dulu pernah dapat award apa, penghargaan, atau beasiswa, atau apa diisi, terus pernah dapat beasiswa lain nggak? Karena nggak boleh sebenarnya, kan nanti double beasiswanya. Terus pernah pengalamannya apa aja? Pernah kerja nggak? Atau pernah apa gitu? Terus pernah ke luar negeri nggak gitu? Misalnya untuk tinggal atau misalnya untuk kerja gitu. Terus health insurance udah punya atau belum gitu? Karena pada dasarnya sebenarnya kita juga dapat kesehatan dari kampus. Jadi kalau misalnya kita sakit apapun, tinggal ke Camp29, itu tempat apa ya? Kayak klinik lah, klinik Cula, udah ada dokternya dan itu gratis gitu. Jadi kalau sakit tinggal ke sana. Terus publication. Nah, publication ini saya isi ini skripsi gitu. Purpose plan of nah ini research plan. Nah, research plan-nya apa? Jadi nanti karena S2 itu udah langsung minat studinya apa, kayak neuro, muskulo, kardio dan lain sebagainya, maka mereka harus lihat research plan kita. Oh, kita tertariknya sama apa nih gitu. Dan ini pun nanti jadi bahan wawancara gitu. Kenapa tertariknya apa? Kenapa gitu-gitu. Nih, terus sekarang lagi ngapain nih? Lagi sibuk ngapain gitu. Terus, oh gini, setelah lulus kamu mau ngapain gitu. Ini juga ditanyain. Pasti setelah lulus ini ya, apa ya, mengabdi lah. Pasti, maksudnya nilai positif apa sih yang bisa kita bawa dari Cula setelah lulus ke Indonesia gitu. Karena dosen-dosen di sini itu sangat appreciate banget kalau kita itu kembali membawa manfaat gitulah untuk negara kita gitu. Kalau ini nanti ditandatanganin sama pihak ini fakultas. Jadi ini nanti semua dokumennya ini dikirim ke fakultas, terus nanti ditandatangan sama dekan kita. Ini condition of scholarship yang tadi udah dijelasin, udah. Nih, ini juga ini appendix yang tadi diminta, kan terakhir ada appendix. Nah, ini diminta. Gitu. Oke, balik lagi. Nah, kalau dirangkum nih, alur pendaftarannya gimana nih? Nah, pertama, kita harus nyiapin pertama ya, mau daftar beasiswa apapun, siapin CV, study plan, English proficiency, sama dokumen translation. Itu pertama yang harus kita lakuin, oke? Basic lah, mau daftar beasiswa apapun. Nah, English proficiency ini penting ya, jangan sampai kita udah kesana kemari, pasti bisa gagal cuman gara-gara sertifikat bahasa Inggris, itu mesti kayak gitu. Terus study plan, itu menunjukkan bahwa kamu tuh tertarik apa, kamu tuh udah serius belum untuk tertarik di situ, gitu. Terus dokumen translation itu, jadi kan kalau kita dapat ijazah, akte, transkrip, apa segala macam yang belum berbahasa Inggris, translate dulu. Karena itu tuh penting ya, basicnya itu buat CV, study plan, dokumen translation, sama English proficiency. Jadi ketika kita gagal daftar satu beasiswa, kita bisa punya kesempatan daftar beasiswa lain. Jadi nggak kerja 2 kali gitu. Jadi siapin dulu modalnya, tinggal nanti disebar deh, apply ke sini, apply NZAS, apply Thailand, apply apapun bisa gitu. Nah, kalau di sini yang saya alamin ya, ini saya nyari informasi mengenai acan atau profesor yang sesuai dengan field of interest kita. Jadi, saya kan tertariknya sama neurologi nih, jadi saya cari tahu di Cula. Jadi,
pertama tuh saya tahu kalau di Cula tuh ada beasiswa namanya ASEAN Scholarship. Oh, ternyata ASEAN Scholarship ini bisa nge-cover semua hidup kita di sini nih. Berarti insya Allah saya nggak butuh biaya tambahan lagi gitu. Insya Allah bisa lah gitu. Nah, akhirnya oke, saya tertarik sama physical therapy. Di sini saya cari tahu di webnya, saya buka Chulalongkorn University, saya buka physical therapy, saya buka dosen-dosennya siapa aja, saya lihat. Oke, saya tertariknya waktu itu bikin study plan tentang neurologi. Jadi saya cari dosen-dosen yang fokusnya neurologi nih. Udah selesai, oke, adalah kekumpul beberapa nama. Saya cari research-nya. Jadi research gate, terus habis itu di banyak publikasi itu kan pasti ada informasi tentang penulisnya ya. Jadi saya cari tahu satu-satu. Akhirnya ketemulah saya sama satu acan yang itu tuh relate lah sama study plan saya gitu. Kalaupun nggak yang klop banget, saya tinggal edit atau nambah-nambahin lah di study plan saya gitu. Akhirnya saya suka sama beberapa penelitiannya, oh tentang ini udah oke. Saya masukin ke study plan saya, terus saya kirim email, saya udah research, saya udah lihat-lihat, bla bla bla. Saya tertarik sama salah satu research yang mengumumkan tentang bla 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 bla, dan saya punya interest untuk melakukan penelitian bla 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 gitu. Jadi dari situ akhirnya nunggu nih, acannya balas apa enggak gitu. Alhamdulillahirabbil alamin dibalas sama acannya. Oh, iya, salam kenal bla 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 gitu. Boleh saya minta line-nya, boleh saya minta nomornya gitu. Akhirnya dari situ acannya telepon saya, kamu serius mau ke sini? Gimana bla 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 gitu. Nah, kalau teman-teman misalnya nggak nyari acannya dulu, nggak nyari profesor advisor kita, calon advisor kita nanti dulu, itu nggak apa-apa sebenarnya. Misalnya langsung teman-teman habis nyiapin, langsung buka daftar di grade.cula.ac.th gitu kan. Bisa sebenarnya gitu. Cuman nilai plusnya adalah ketika kita udah punya advisor duluan, kita itu bakal ditolongin banget gitu. Kayak saya itu waktu pendaftaran itu ada aja kayak rintangannya tuh ada aja. Nah, orang yang nolong saya pertama kali adalah acan saya, karena kita udah kenal ibaratnya sebelum saya daftar gitu loh. Sebelum saya daftar saya udah kenal. Jadi, Risa kamu coba beasiswa ini. Jadi sebelum nyoba ASEAN, saya itu ada nyoba namanya King Bhumibol Scholarship. Jadi banyak banget beasiswa. Ternyata King Bhumibol itu mulai tahun ini kebijakannya dirubah jadi khusus untuk kewarganegaraan Thailand. Jadi saya nggak bisa. Akhirnya, gimana Orisa kalau gini, gimana Orisa gini, gitu. Jadi itu tuh kayak nge-backup saya kalau misalnya saya nggak dapet ASEAN, gitu. Terus udah selesai dapet email dari Acan, alhamdulillah responnya positif, daftarlah di grade.cula.ac.th. Terus habis itu dapat email konfirmasi dari graduate registration. Itu email konfirmasi yang pertama. Contoh isinya itu gini, kayak konfirmasi kalau misalnya kita sudah terdaftar gitu. Karena kita kan habis daftar nih. Jadi konfirmasinya ya balasan kalau kita sudah terdaftar gitu. Terus upload berkas. Nah, upload berkasnya di register.gradecula.com. Ini upload berkas kita yang kayak sertifikat ijazah, surat ini rekomendasi dan lain sebagainya, itu diupload di sana. Nanti teman-teman bisa buka di sana sendiri. Terus dapat email konfirmasi yang kedua. Itu isinya kayak gini, having the right to exam. Jadi kita lolos, berkas-berkas kita itu lolos. Jadi kita akan ujian sama pihak fakultas gitu, seleksi sama pihak fakultas gitu. Nah, di fase ini, habis ini kita wawancara. Nah, nanti dikasih email sama fakultasnya langsung, sekretaris fakultas biasanya akan nge-email kita. Nanti tanggal sekian, jam sekian, kita ada wawancara via Skype ya, bla 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 segala macam. Nah, itu saya baca itu kita disuruh presentasi tentang pengalaman kita research. Pengalaman kita research atau ini ya, interest-nya kita. Pengalaman kita research kalau nggak salah. Iya. Nah, terus udah nyiapin tuh, pas wawancara ternyata sayanya nggak disuruh kayak gitu, sayanya nggak disuruh presentasi tentang pengalaman saya, tapi saya ditanya-tanya tentang pengalaman kamu apa, kayak ya udah kayak wawancara biasa aja, pengalamannya apa, kerjanya dulu apa, terus pernah ngapain aja, sama ini tertariknya nanti mau ngapain gitu. Tertariknya mau ngapain. Nah, itu biasanya kadang kayak ditanya-tanya banget, kenapa kamu tertariknya itu gitu? Emang kamu mau ngelakuin apa? Emang
alasannya apa gitu, apa sih benefitnya gitu, itu pasti ditanyain kayak gitu. Nah, karena saya waktu itu udah punya acan yang pertama tadi sebelumnya itu, nah di situ wawancara itu sama 6 orang, sama kepala jurusannya, sekretaris, terus admin, sama acan yang ini ngehubungin ngerespon ini saya itu, sama dosen-dosen gitu, wawancara lewat Skype. Nah, terus udah nunggu beberapa lama, dapat email konfirmasi yang ketiga. Nah, ini pas. Nah, waktu kita dapat email ini, itu kita belum lulus beasiswa, masih lulus ujian fakultas sama universitas. Berarti ini tuh pernyataan dari universitas kalau kita udah lolos gitu. Tapi itu belum menjamin beasiswa kita. Tapi at least ketika kita udah punya lolos ini pas tandanya, berarti meskipun misalnya nih buruk-buruknya kita nggak dapet ASEAN Scholarship, itu kita bakal diusahain buat dapet beasiswa fakultas. Jadi kalau nggak salah di beasiswa fakultas itu 70% tuition fee-nya kita cuma bayar 30% tuition fee kalau nggak salah gitu. Pokoknya diusahain deh gitu. Nah, terus dan nih lulus kan. Nah, kirim berkas beasiswa ke fakultas yang tadi saya liatin, dokumen yang tadi saya liatin. Untuk pengajuan ASEAN Scholarship. Nah, pengajuan ASEAN Scholarship ini ada deadline-nya ya, dan kita harus tahu deadline-nya kapan. Jadi bisa aja setelah kita dapat email konfirmasi atau setelah wawancara, bisa juga sebelum. Ini bergantung wawancaranya ini nggak terlalu deket nggak sih waktunya sama deadline gitu. Jadi kita yang bisa mempertimbangkan. Kadang dari pihak mereka juga minta kayak, oh lampirin ini ya, kamu ada ini nggak, kamu ada itu nggak gitu. Dan ini dikirim ke fakultas. Terus dari fakultas nanti yang naikin ke pihak ASEAN Scholarship gitu. Terus habis itu udah pengumuman beasiswa dan alhamdulillah lanjut studinya di sini gitu. Nah, untuk student life-nya, untuk pembelajarannya kayak yang tadi saya ceritain, karena saya di sini by research. Nah, saya kan nggak ada kelas-kelas di lab, jadi ini cuma 2 lab. Nah, sebenarnya ada beberapa, tapi kalau di-compare sama Mahidol, itu pasti lebih besar Mahidol, karena dia kan yang bangun pertama, dan teknologinya lebih canggih. Ini salah duanya. Ada lagi, pokoknya ada balance lab, terus motor control lab, terus lupa deh ada beberapa. Motor control, balance, biomekanik, lab, terus apa lagi aku lupa. Nah, itu karena kita by research kan kita tidak ada kewajiban, tapi karena kita bisa aja belajar dimanapun dan kapanpun, kita bisa aja ini masuknya ke ini ya. Jadi kalau pertama kelas kita bisa milih kelas yang acannya mau ngajar pakai bahasa Inggris. Itu pertama untuk kelas. Terus kita ada kelas wajibnya itu seminar class gitu. Jadi kita setiap 1 semester itu kita wajib seminar kayak apa sih namanya? Rehearsal, seminar gitulah, yang dilihat sama teman-teman sekelas sama dosen-dosen gitu. Itu setiap 1 semester kita ada 1 kali menyampaikan sama menjadi pendengar, sisanya menjadi pendengar selama 1 semester itu. Terus sama kelas ini, kelas yang kita pilih. Terus laboratorium kita bisa pakai juga, itu bergantung. Kalau selama laboratorium itu nggak ada yang pakai, kita bisa aja izin ke acan penanggung jawabnya. Jadi kayak misalnya motor kontrol, acan siapa, nanti minta izin, acan saya nanti mau belajar gini gitu. Biasanya, oh iya, silakan, harusnya gini. Jadi kadang malah beberapa acan tuh kayak, misalnya saya tanya, acan ada waktu kosong nggak gitu, saya mau belajar tentang ini gitu. Udah, oh iya, acan saya harus cari tahu tentang apa ya gitu, tentang ini, udah nanti dibantu tuh sama acannya. Jadi intinya di by research ini sebenarnya saya waktu awal tuh agak sedih sih, karena impian saya adalah kuliah by coursework, itu impian saya. Tapi ketika saya dapat by research, oh ternyata not bad gitu, bagus gitu, asalkan itu melihat kesungguhan kita gitu. Kalau kita misalnya masuk by research terus diem-diem baik di kosan, diem-diem baik di mana gitu, ya bisa-bisa aja. Cuman ya kita kan nggak dapat apa-apa. Tapi ketika kita
oh ya udah aku udah terlanjur ke sini, aku udah kuliah, oke, aku mau nyusun jadwal. Aku nanti mau nanyain ke Acan ini mau belajar ini, aku mau nanyain ke ini belajar ini. Itu Acan-acan kita pasti sangat appreciate dan welcome banget dan mau ngajarin asalkan mereka punya waktu dan ingat tentang attitude-nya lah gitu. Nah, yang untuk private itu maksudnya adalah karena kita by research. Kalau di sini by research itu kan saya langsung dapat pembimbing. Nah, pembimbing saya itu adalah Acan yang saya hubungin pertama kali. Itu dari awal sampai tesis saya, sampai insya Allah nanti lulus, itu Acan itu. Nah, Acan ini yang kayak, ngajarin saya banget lah, karena kan satu field of study ya. Jadi, saya nanya apapun gitu, Acan, kita bikin jadwal untuk belajar gimana gitu. Oke, seminggu sekali misalnya, setiap hari Kamis ya, gini, jam sekian, udah belajar aja, belajar apapun itu, dan Acan sangat welcome sama tesis kita. Jadi kita harus ngeset tesis kita itu dari semester awal. Nah, karena pasti kita juga banyak dapat revisi dan pasti banyak yang dirombak, dan kita itu semester 3 itu udah harus jalan penelitian karena kan di sini by research ya, dan kita harus publikasi. Jadi publikasi ini cukup memakan waktu gitu. Terus self-learning. Nah, self-learning-nya kita kayak tadi bisa ke lab, bisa ke perpustakaan fakultas gitu. Jadi sebenarnya untuk apa sih namanya, support-nya dari sini itu cukup banget deh. Bergantung, lebih-lebih malah bergantung kita bisa memanfaatkan atau enggak gitu untuk kampusnya. Nah, di sini karena kampusnya luas banget, jadi di kampus di Thailand rata-rata luas. Nah, tapi kan ini di Bangkok, jadi dia tuh kadang dipisahkan oleh jalan-jalan protokol gitu deh. Nah, maka dari itu di sini disediain bis CU Pop Bus. CU Pop Bus itu bisa ngelilingin kampus deh, tapi ada 4 rute. Nah, kita bisa lihat rutenya, itu ada aplikasinya. Jadi bisnya sampai mana, terus habis itu kita nunggu di mana, itu udah ada semuanya. Terus CU Bike kita bisa pinjam juga. MoveMe, kalau MoveMe, nah MoveMe itu bentuknya kayak tuk-tuk. Tuk-tuk itu kendaraan transportasi khas di Thailand. Nah, tuk-tuk ini kalau tuk-tuk kan buat di Thailand, di Bangkok. Kalau MoveMe itu dia khusus cuma area kampus aja. Tapi kalau MoveMe bayarnya scan gitu. Karena kita pasti punya ATM mahasiswa gitu, kerjasama sama bank. Jadi tinggal scan. Terus CU Toyota. CU Toyota ini kerjasama sama Toyota, kita juga bisa pinjam, tapi yang pinjam nggak boleh sembarang orang, harus udah punya SIM gitu. Terus sport kompleks. Sport kompleksnya, ini beberapa fotonya aja ya. Sport kompleksnya ada lapangan tenis, lapangan bola, futsal, volley, bulu tangkis, semuanya ada lengkap. Nah, itu kita free buat pakai. Setiap hari free gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang atlet terus pengen join sama klub-klubnya, itu bisa banget gitu karena mereka sangat welcome. Terus perpustakaannya itu setiap fakultas itu pasti punya perpustakaan yang udah bagus banget. Nah, ini tuh perpustakaan utama di Central Library. Central Library-nya itu kalau sebelum ujian, biasanya 1 bulan sebelum ujian, itu buka 24 jam. Tapi kalau fakultas nggak, kalau yang perpustakaan fakultas nggak. Kalau yang Central Library itu buka 24 jam, gitu. Jadi habis dari perpus langsung ujian, biasanya gitu. Nah, terus ada CU Dharma. CU Dharma ini tempat ibadah Buddhis. Nah, kalau buat teman-teman yang Muslim, itu pasti selalu ada musola kok. Jadi, tiap fakultas biasanya ada musola. Kalaupun misalnya di fakultas itu minoritas sekali nggak ada Muslim, jarang banget Muslim, biasanya fakultas sebelah itu ada musola, kayak gitu. Terus, kantin. Nah, kantin itu juga ada kantin dorm. Jadi di dalam kampus itu ada dorm, tapi dormnya itu yang dalam kampus dorm S1 dan warga Thailand. Nah, kalau di setiap fakultas itu pasti punya kantin, dan di setiap kantin itu wajib punya halal corner gitu. Jadi kantin itu kan biasanya tuh ada 6 kedai gitu ya, 6, 8, 10 bergantung besar kantinnya. Nah, itu pasti ada salah satu kantin yang
halal gitu. Karena di Chulalongkorn University itu ada halal center gitu. Jadi dari situ mewajibkan setiap fakultas punya kantin halal buat mahasiswanya gitu. Jadi jangan khawatir. Dan makanannya pun murah-murah. Maksudnya untuk di kampus tuh enak dan murah banget. Itu makan itu kita sekitar 20 baht sampai 30 baht rata-rata. Tapi kalau nanti belinya ikan, beli ayam itu ya mahal gitu. Cuman kalau 20 baht sampai 30 baht berarti 10.000 sampai 15 ribuan gitu. Gitu. Terus social life-nya. Jadi kalau tinggal di Bangkok jangan takut buat nyari masjid dan makanan halal. Jadi kalau masjid itu deket apartemen saya aja ada 3 masjid gitu. Jadi Muslim tidak dipandang minoritas sekali sampai orang-orang asing banget lihat kita enggak. Bahkan mereka sangat welcome sama kita gitu. Baik banget orang-orang di sini. Terus kebutuhan sehari-hari itu banyak pasar tradisional juga. Terus di dekat saya juga ada kayak pusat perbelanjaan gitu yang kayak buat belanja bulanan gitu, grosiran. Terus dan di pasar dekat apartemen saya itu ngejual daging halal. Terus kayak makanan makanan udah jadi gitu kayak nasi sama lauk gitu udah ada halal juga. Nasi kuning, kebuli gitu-gitu tuh ada halal karena beliau dari Thailand Selatan. Sama Chanomian tuh Thai tea gitu-gitulah. Halal maksudnya penjual-penjualnya tuh penjual-penjual muslim gitu. Itu halal. Jadi jangan takut nggak bisa masak, nggak bisa makan halal karena di sini banyak banget. Dan rumah makan ataupun warung yang halal itu juga ada kok beberapa karena kan kita deket masjid. Jadi banyak makanan halal di sini. Terus ada gang muslim itu bener-bener segang itu mayoritas muslim dan makanan pun halal semua gitu. Terus untuk komunitas dan organisasi, kalau komunitas agama lain pun kayak agama Nasrani, Kristen, Katolik dan agama lain pun ada kok komunitasnya gitu. Jadi jangan khawatir gitu. Jadi gabung aja misalnya sama kampus, nanti tanya aja, pasti ada kok orangnya di kampus kita gitu. Dan orang Indonesia kok. Terus organisasi di sini saya gabung sama organisasi PPI Thailand atau Perhimpunan Pelajar Indonesia di Thailand gitu. Terus kalau jalan-jalan jangan ditanya lah ya, teman-teman kan pasti nonton filmnya. Terus kalau transportasi di Bangkok sendiri itu sangat-sangat lengkap. Jadi bis di Thailand itu bagus banget. Maksudnya bisa menghubungkan dari manapun dan fasilitasnya pun bagus, bis. Terus Sainsep Canal ini itu loh perahu buat sungai, perahu di sungai yang menghubungkan beberapa daerah. Itu kita bisa pakai perahu Sainsep Canal. Dan ada juga perahu yang di Chao Phraya. Kalau yang di Chao Phraya sih buat destinasi liburan biasanya. Cuman kalau yang Sainsep itu bener-bener transportasi orang kerja, orang belanja, dan lain sebagainya. Terus BTS, ini Skytrain, ada juga MRT gitu. Banyak deh, ada tuk-tuk juga gitu. Nah, kalau misalnya di Chula itu juga ada beasiswanya, postdoc, S3 juga ada, beasiswanya, postdoc juga ada, dan benar-benar dibiayain. Dan bahkan penelitian S2 pun itu dibiayain juga, bisa dibiayain juga, jadi tinggal kita ngajuin gitu. Karena di Chula sendiri sangat appreciate sama penelitian, publikasi, kayak gitu. Nih, mengutip dari Bapak Insinyur Soekarno, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi kita harus lihat bintangnya itu banyak banget. Entah kita jatuh, misalnya kita pengen S2, terus kita jatuh di Thailand. Misalnya pengen S2, tapi jatuhnya sebagai profesi. Bisa aja gitu. Tapi jangan takut buat bermimpi, karena dengan adanya mimpi, kita punya harapan, kita punya, punya perasaan, punya keinginan, dan punya rasa untuk ngeraihnya. Jadi kita punya semangat lebih, kita punya usaha yang lebih, karena kita punya mimpi. Nah, semoga dari situ bisa membuat kita jatuh di antara bintang terbaik buat diri kita sendiri. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Orisa buat materinya. Oke, sekarang kita masuk ke diskusi. Buat teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung tinggalin pertanyaan
di grup chat Zoom. Tapi sebelumnya sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, aku mau nanya nih Kak ke Kak Orisa sama Kak Dila. Kak, kenapa sih Kak Dila sama Kak Orisa tuh milih Thailand buat jadi tempat studi masternya sekarang tuh? Boleh dari Kak Dila dulu mungkin dijawab. Oke, gini. Jujur ya, sebagai mahasiswa nih, kita mahasiswa kan dulu, abis lulus kita mau lanjut S2. Pasti Thailand itu bukan jadi pilihan pertama. Pasti. Karena aku aja sebelum proses untuk sampai ke Thailand itu udah apply beberapa beasiswa, kayak waktu itu aku sempet daftar Chevening karena aku dapat LOE dari University of Dundee di Scotland. Cuman ya gagal kan. Tapi gagal karena di University of Dundee-nya itu kemarin mereka bilang mereka cuma bisa ngasih aku itu beasiswa parsial 50-50 lah, sama kayak parsial di Mahidol yang tadi aku ceritain. Tapi kan nggak mungkin ya, biayanya terlalu besar untuk ditanggung sendiri. Akhirnya aku ngebatalin LOE-nya. Terus waktu di tahun itu pas lagi galau-galaunya kan kayak harus lanjut kuliah nih, mau nggak mau kan harus lanjut kuliah nih tahun ini. Nah terus udah terbukalah di Mahidol waktu itu, terbuka di Mahidol. Dan kebetulan karena ada open recruitment tadi kan datang ke Jakarta, akhirnya aku pun daftar di situ. Dan pas masuk ternyata ekspektasi kita nih anak-anak Indonesia tentang kuliah di luar negeri harus Eropa, harus Aussie gitu kan. Itu tuh terpatahkan gitu loh pas nyampe ke Thailand, dan karena ternyata di sana itu standar pendidikan mereka itu udah tinggi, dan metode-metode mereka pengajaran mereka tuh juga udah bagus banget sih menurutku. Pas nyampe sana. Gimana Orisa? Iya, kalau dari Kak Orisa gimana Kak? Sama Kak Dila, aku bingung waktu ditanyain apa alasannya. Karena sebenarnya sama kayak Kak Dila, jadi aku dulu sebelum ke Thailand itu juga ya gimana sih, masih idealis ya. Jadi dulu sempet daftar NZAS, lolos tahap pertama, tahap kedua, terus gagal, terus ya udah gitu. Terus pengen banget sebenarnya dari kuliah itu, pengennya apa ya, yang sampai saya tempel di kamar-kamar saya itu adalah satu universitas di Spanyol, namanya Ramon Llull University. Nah, itu pengen banget, dan udah kontak-kontakan apa segala macam, udah bisa berangkat ke sana. Tapi pas nyari beasiswanya nggak ada. Maksudnya beasiswanya itu adalah harus bisa bahasa Spanyol di kampus itu. Aduh, kayak pupus sudah harapanku gitu kan, bener-bener, karena untuk belajar bahasa minimal setahun, sedangkan waktu itu belum lulus, belum tahu mau kerja apa gitu kan. Sampai akhirnya alhamdulillah bisa sambil kerja pun kayak nggak cukup nih, maksudnya nggak bisa nih kalau misalnya kerja sama lesnya itu kan, karena kan nggak ada setiap waktu juga gitu kan, dan belum cukup juga waktu itu gajinya gitu. Jadi oke lah, akhirnya udah cari-cari lagi, dan waktu itu sebenarnya galaunya adalah waktu itu ya, itu saya itu cuman bisa dapet yang beasiswanya tuh full, udah itu doang. Kayak ya Allah, mau apa, lagi kerja tapi kayak ya Allah kayaknya aku harus kuliah deh gitu, karena cita-cita aku tuh memang dari dulu itu tuh kuliah gitu. Nah alhamdulillah dapat kerja, tapi hati tuh masih kayak kayaknya harus kuliah deh gitu. Jadi akhirnya bismillah, pokoknya pengen cari beasiswa yang full gitu. Jadi yang pertama saya cari itu sebenarnya adalah itu kan angkatan Kak Dila itu kan tadi kayak Kak Dila ceritain, nggak ada 100% ini kan, nggak ada 100% yang di cover gitu kan, nggak ada yang 100% di cover. Jadi saya mikirnya, saya tuh udah takut duluan gitu, padahal waktu sampai sana pun kita mungkin bisa ngajuin beasiswa living allowance dan lain sebagainya. Tapi karena saya waktu itu jangan sampai saya berangkat, saya iniin orang tua,
Dan pasti kan namanya, gimana sih namanya orang tua pasti diadain atau apapun. Jangan sampai akhirnya saya udahlah cari aman aja yang dari awal full scholarship gitu. Dan sampai sini pun alhamdulillah kayak, jadi dosen-dosen sini pun kan lulusan luar negeri juga gitu. Ada yang lulusan Australia, ada lulusan Amerika gitu. Jadi makanya mereka wah banget gitu. Sama ngajar itu bener-bener enak banget gitu. Dan di sini pun juga saya baru tahu, jadi kayak dari sini tuh, oh ternyata selain Mahidol dan Cula ada juga yang bagus, yaitu Thammasat University gitu. Jadi ternyata ada fisioterapi yang lain di Thammasat. Tapi saya kurang tahu sih kalau beasiswa di Thammasat kayak gimana gitu. Iya, sedikit tambahan soal itu ya kan, awalnya kan berangkat ke Thailand pun itu aku kayak ragu, ya cuman parsial gitu kan. Terus tapi pengen kuliah, harus kuliah tahun ini gitu kan, pengennya waktu itu harus kuliah tahun ini pokoknya. Ya udah akhirnya berangkat aja ke sana kan. Ternyata pas nyampe sana alhamdulillahnya yang aku bilang tadi kan beasiswa di Mahidol itu nggak cuma dari Fakulti Graduate Study, tapi ada dari rektorat. Nah, pas udah daftar fakultas dari rektorat itu akhirnya aku dapet lah living allowance, dan biaya aku selama dari awal aku sampai di Thailand itu di cover sama mereka, di reimburse ceritanya, di reimburse sampai akhirnya alhamdulillah sih kayak meskipun aku cuma dapat parsial dari graduate study-nya, tapi dari biaya living allowance-ku dan reimburse itu aku bisa biayain, maksudnya ke cover biaya kuliahku sampai akhir. Gitu. Keren. Jadi nggak cuma, jadi emang kalau nyoba beasiswa tuh nggak cuma sekali ya Kak, banyak ternyata yang dicobain, nggak langsung masuk. Banyak. Gitu. Jadi kalau ditolak jangan nangis. Ya nggak apa-apa sih nangis, tapi jangan putus asa gitu. Iya betul. Terus ada pertanyaan nih Kak dari Jihan Hoirunisa, tapi buat Kak Jila nih. Kak, tadi kan dibahas yang beasiswa parsial, yang 2.2, yang beasiswa rektorat. Ada persyaratannya nggak sih Kak selain rekomendasi dari fakultas, misalnya IPK minimal dan sebagainya? Makasih Kak sebelumnya dan sesudahnya. Oh, oke. Untuk yang beasiswa parsial itu sebenarnya nggak ada yang spesifik sih mereka. Jadi kalau misalnya yang kita tuh ngikutin dari persyaratan yang untuk full scholarship nih, misalnya kan, yang tadi yang aku udah sebutin sebelumnya kan udah ada tuh di full scholarship. Nah, kalau misalnya di fakultas kita ternyata emang nggak ada untuk full scholarship-nya, pasti kita bakalan dikasih untuk partial scholarship. Karena di Mahidol sendiri itu mereka di fakultasnya aja mereka tuh sebisa mungkin ngasih beasiswa untuk mahasiswa internasional. Mau itu dikasih full kah, mau itu dikasih parsial kah, atau beasiswa untuk living allowance-nya aja. Tapi sebisa mungkin tuh mereka selalu mengusahakan kita biar dapat beasiswa. Dan kalau misalnya kita udah masuk ke dalam nih, itu tuh nggak butuh persyaratan lain. Itu cuman rekomendasi dari acan kita, rekomendasi dari advisor kita. Kalau misalnya kita bisa untuk atau berkompeten untuk mendapatkan beasiswa parsial itu. Tapi kan untuk sebelum berangkat itu persyaratannya sama yang full scholarship tadi. Wah, oke. Makasih Kak Dila jawabannya. Oke. Terus ada pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Rosalita dari Esa Unggul buat Kak Orisa. Kak, kalau misalnya apply beasiswa yang ASEAN Scholarship tadi itu ada persyaratannya nggak sih kan? Misalnya kayak bisa nggak kalau misalnya kita tuh apply univ, apakah kita harus apply univ dulu baru beasiswa atau bisa dibalik kayak kita apply beasiswa dulu baru ke univnya? Oke. Kalau ASEAN Scholarship kan tadi prosedurnya itu jadi kita ngirim ke fakultas, ngirim berkas ASEAN Scholarship. Jadi pendaftaran tuh ada 2. Pendaftaran fakultas sama pendaftaran beasiswa. Nah, pendaftaran yang beasiswa itu tuh alurnya adalah berkas-berkas kita kirim ke fakultas. Nah, dari fakultas nanti dinaikin ke pihak ASEAN. Jadi otomatis kita nih fakultas harus tahu nih kita tuh siapa gitu, biar dikasih rekomendasi gitu. Nah, jadi kita daftar ke jurusan dulu, daftar ke grade Cula dulu, daftar, terus nanti sambil jalan daftar itu, sambil kita mempersiapkan beasiswa, akhirnya nama kita masuk ke fakultas bahwa ada calon mahasiswa nama siapa gitu kan. Nah, nanti entah kita nanti ngirimnya sebelum lulus dari fakultas, dari universitas, atau setelah lulus dari universitas, pokoknya nama kita itu udah masuk ke fakultas gitu. Nama kita udah masuk fakultas, akhirnya biasanya langsung dihubungin, nah baru kita nanti ngirim berkas-berkas kita gitu. Jadi nanti dari
karena kalau misalnya banyak saingan kan fakultas juga harus milih kan siapa yang diurutin dari prioritas pertama sampai ke sekian gitu. Terima kasih Kakak. Pertanyaan selanjutnya dari Fahri, mahasiswa preklinik Unhas, mau tanya buat Kak Dila nih, untuk di Mahidol University yang di bagian partial scholarship, ada nggak kriteria untuk dapetin beasiswa parsial kategori 2.1 dan 2.2? Sama bisa, apa nih? Sama bisa kedua kakak, oh itu nanti Kak. Jadi bisa nggak Kak, kalau misalnya di Mahidol itu yang beasiswa partial scholarship itu ada kriteria buat dapetin beasiswa partial kategori 2.1 sama 2.2 itu nggak Kak? Kategorinya sih sebenarnya kategori yang secara pertimbangan mereka ya, itu tuh cuma dilihat dari yang hasil wawancara kita sama ini sih sebenarnya lebih ke IELTS sih waktu itu, soalnya pengalaman dari ada juniorku ya. Jadi pengalaman dari juniorku awalnya dia datang ke Mahidol itu dia harusnya dapat full scholarship awalnya. Terus karena dia itu skor IELTS-nya itu nggak nyampe ke 6,5. 6,5 itu nggak nyampe kan. Akhirnya dia diturunin beasiswanya ke beasiswa 2.1 yang dia nggak dapat living allowance. Jadi persyaratan untuk sepertinya ya pertimbangan mereka selain dari hasil wawancara dan hasil nilai-nilai kita sebelumnya itu dari bahasa Inggris kita. Jadi kalau misalnya nilai IELTS kita bagus itu juga menunjang untuk dapat beasiswanya di sini. Oh gitu. Oke, jadi dari bahasa Inggrisnya ya Kak berarti dilihatnya. Oke, makasih Kak. Terus lanjut pertanyaannya Kak, buat Kak Orisa sama Kak Dila, ada nggak sih Kak tantangan selama kalian kuliah di Thailand tuh? Kak Dila mungkin? Apa ya? Oh gini sih, kalau misalnya Orisa kan dia by research ya, kalau aku kan by course kan. Nah, tantangan terberat yang pertama kali datang ke Mahidol itu adalah ngikutin alur belajarnya. Jadi, kita kan waktu itu kalau di Indonesia kan ya gimana ya, kita tuh terbiasa kejar deadline itu sehari sebelumnya. Ya apa ya, kerja apa sih istilahnya lupa ya? Apa sih? Sistem SKS satu Kak. malam. Apa? SKS. Kebut semalam. Ya, sistem kebut semalam ya kan. Kita kan terbiasa sistem kebut semalam. Nah, terus kan selama 1 tahun aku di sana, di semester awal sih, anggaplah semester 1, itu kita dikejar-kejar dengan deadline tugas. Bayangin aja kita tuh dalam satu hari aku tuh belajar dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore di ruang kelas. Dalam satu hari, misalnya dalam satu mata kuliah jam 8 sampai jam 12 misalnya, itu kita 2 kali atau 3 kali ganti dosen. Terus belum lagi di jam 1 sampai jam 4 itu ada 2 sampai 3 dosen. Dan itu setiap dosen sebelum keluar pasti ngasih tugas. Satu dosen sebelum keluar pasti ngasih tugas, dan itu ngikutin alurnya buat deadline tugas itu keteteran, karena kan kita ya aku awal tuh kayak menggampangkan gitu loh, ntar aja dikerjainnya, tapi kok malah anak-anak Thailandnya, anak-anak internasional lain tuh abis dikasih tugas langsung ngerjain, jadi tuh mereka nggak numpuk. Kalau aku tuh di awal-awal tuh kayak mesti menyesuaikan dulu dengan pola itu gitu loh belajarnya, karena kan nggak terbiasa dengan yang ada tugas langsung ngerjain, pasti entar aja. Tapi sampai bisa ke pola sampai sekarang itu kalau ada tugas itu langsung ngerjain langsung gitu, sama sistem ujiannya. Jadi kan kalau misalnya dulu aku nggak tahu ya, tapi waktu kuliah itu tuh aku ngerasa waktu aku kuliah S1 waktu itu belajarnya apa ya, nggak terlalu hektik gitu.
Jadi tuh kalau kayak persiapan ujian apa segala macam itu kayak biasa aja rasanya. Ada pun deg-degan, ada pun panik, tapi beda gitu loh rasanya. Terus yang habis perasaan setelah ujian itu yang setelah keluar ya, yang setelah keluar kalau misalnya kita nggak bisa jawab ujian itu kayak ngerasa bersalah gitu loh ke dosennya, kenapa aku malah nggak bisa ngejawab itu ya. Kenapa ngerasain hal-hal yang dalam sistem pembelajaran sih lebih tepatnya. Sama kalau Orisa itu tinggalnya di Bangkok, aku tinggalnya itu di pinggiran kota kan. Terus kalau Orisa itu dia lebih dekat ke masjid, bisa dengar suara azan lah dari apartemennya dia. Nah sedangkan aku itu tuh tempatnya para kayak tempatnya Buddha gitulah, agama Buddha di situ. Dan kita nggak ada masjid di situ, kita nggak ada masjid dan makanan halal pun itu terbatas. Jadi harus terlatih untuk masak, untuk masak sendiri. Karena kita kan kebiasaannya kalau misalnya malas masak, ada gampang lah, bisa beli di luar, bisa GoFood, bisa GrabFood. Di sini tuh enggak, di Mahidol itu susah kita nyari makanan halalnya. Jadi kita harus terlatih untuk memasak. Tapi kalau untuk di pasarnya sendiri atau supermarketnya sendiri ada sih beberapa stand untuk masakan halal. Gitu sih dari aku. Kalau dari aku sih kesulitan yang maksudnya kayak yang bagi aku sulit itu adalah belajar di sini sebagai researcher ya kan calon. Jadi sebenarnya nggak ada pilihan lain by coursework atau by research. Akhirnya jadi harus by research yang dicalonkan sebagai researchers gitu kan. Yang dimana ilmu penelitiannya tuh sangat minim sekali. Karena dulu mah jalan-jalanin aja gitu, waktu nyusun bab 3 ya udah gitu kan, seadanya, sebisanya gitu. Ketika di sini kayak yang bener-bener kayak gitu kan, terus ngejar dosen, cari tahu mata kuliah apa, konsultasi, Acan mau nggak ngajar pakai bahasa Inggris, akhirnya Acan yang mau, bener-bener karena menuntut keaktifan gitu loh, aku bisa aja nggak aktif, tapi aku nggak akan tahu apa-apa gitu, jadi akhirnya ya udah aku harus berani ngomong sama Acannya, harus berani tanya sama Acannya, Acan mau nggak, gini, saya butuh mata kuliah ini gitu, jadi kayak, ya Allah, bener-bener yang ini banget gitu, harus ngejar banget, sampai akhirnya ngomong belajar apa segala macam terus nggak tahu gitu, kayak kok aku nggak tahu ya gitu, tuh kayak ngomong, Acan maaf ya Acan, saya kok ngerasa maaf ya Acan, saya masih bodoh banget gitu, saya nggak tahu apa, enggak Orisa, jadi Acan tuh selalu kayak bilang, enggak Orisa, kamu tuh cuma belum tahu aja gitu, kamu tuh nggak bodoh, kamu tuh nggak ini, kamu tuh pasti bisa kok gitu. Jadi kayak selalu Risa, kamu nggak boleh bilang kayak gitu, kamu tidak boleh merendahkan diri kamu sendiri, kamu harus respect sama diri kamu sendiri sampai kamu bisa, ayo belajar, ayo ini gitu, nggak, kamu nggak boleh negative thinking tentang diri kamu sendiri, selalu Acan tuh bilang kayak gitu. Jadi aku kadang tuh kayak ngerasa, Acan maaf aku nggak bisa ini, Acan maaf gini, Acan maaf gitu tuh, Acan tuh bilang, Risa kamu tuh nggak perlu minta maaf gitu, kamu tuh cuman perlu belajar sama-sama gitu, selalu kayak gitu. Jadi kayak yang bener-bener itu sih yang kayak kerasa banget, yang sampai capek gitu, capek buat ngejar, capek buat capek buat merasa tuh gitu. Sama ya paling enggak sih, kalau makanan halal alhamdulillah ya kayak Kak Dila bilang tadi, kalau di Bangkok alhamdulillah lengkap sih kalau yang buat kayak gitu. Cuman yang makan aja sih yang kayak ngerasa capek aja gitu. Kan pasti dirasain ya kalau nggak capek mah, orang nganggur aja capek gitu kan. Saya dulu waktu nganggur juga capek gitu, capek mikirin kapan saya kerja. Tapi kan waktu udah kerja juga ngerasain capek kan, capek dengan, aduh kenapa pasiennya kayak gini, kenapa itu, kenapa nggak selesai. Pas kuliah juga capek. Jadi ya anggap aja semua rasa yang kita jalanin sekarang tuh ya emang fasenya gitu. Jadi buat bumbu-bumbu pewarna aja gitu. Terima kasih Kak Risa dan Kak Dila. Pertanyaan selanjutnya Kak nih ada dari Alvina Shaila Nurhaliza dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Mau bertanya bagaimana persiapan IELTS
TOEFL sejak kuliah semester berapa dan tesnya di mana setiap tahun atau saingan secara internasionalnya, Kak? Oke. Jadi siapa? Kalau Risa mau jawab duluan. Kalau aku ya, aku pribadi adalah aku tuh punya mimpi ke Ramonlul itu baru semester akhir. Awalnya itu nggak berani punya mimpi, maksudnya kayak underestimate sama diri sendiri gitu. Kayak misalnya apa ya, aduh kayaknya aku nggak mampu deh, aduh kayaknya aku nggak bisa deh ini deh gitu deh. Terus aku tuh bahasa Inggrisnya jujur ini jelek, bahasa Inggris aku tuh jelek banget. Terus akhirnya sampai mau les juga nggak bisa gitu kan. Mau les juga nggak bisa, nggak mungkin. Terus habis itu kayak belajar sendiri kok masih aja ngerasa kurang gitu, kayak duh kok nggak bisa sih, kok nggak fluently terus sih gitu, kayak sampai sekarang pun ya masih kayak gitu, kayak aduh kok nggak bisa gitu. Itu akhirnya aku berani punya mimpi itu menjelang semester akhir. Akhirnya aku nulis aku pengen kuliah di Ramonlul University gitu, aku tempel, terus aku berdoa, terus ya Allah pengen masuk sana gitulah. Terus akhirnya dari situ aku gini, ya udah aku mungkin nggak bisa les, mungkin nggak bisa mungkin butuh waktu yang lama, tapi ya udah ayo dicoba, ayo berusaha. Akhirnya di titik itu aku baca-baca tulisan, artikel atau apapun pakai bahasa Inggris, meskipun banyak kadang sering nggak taunya, ya baca-baca aja gitu. Terus habis itu buka YouTube, buka internet gitu. Jadi ibaratnya tuh kalau misalnya kita nggak bisa lewat satu jalan, kita pasti punya jalan yang lain. Waktu itu aku nggak bisa ikut les, ya udah gitu, aku punya internet, manfaatkan internetnya gitu. Akhirnya aku belajar dari internet, aku coba-cobalah itu latihan-latihan soal gitu. Akhirnya pas lulus mau nyoba-nyoba gitu kan, tes TOEFL nggak sampai 500. Sumpah, aku tes TOEFL pertama nggak sampai 500, makinlah down aku kan, ya Allah kayak gini punya mimpi kuliah di luar negeri, apa-apaan gitu kan. Akhirnya ya udah, ayo belajar lagi, akhirnya dapat kerja kan, habis lulus dapat kerja, nabung. Aku tuh ngide banget, maksudnya aku tuh kurang menata rencana itu dengan baik. Jadi ngide banget dengan skor TOEFL yang belum nyampe 500, aku tuh sok-sokan belajar IELTS. Maksudnya harusnya tuh aku perbaiki dulu bahasa Inggrisku, kosakataku, segala macam, baru aku belajar IELTS gitu. Karena mungkin waktu itu saat, ya Allah aku punya uang buat daftar les gitu. Akhirnya aku daftar les lah. Dan itu bukan les base, kayak latihan soal IELTS gitu loh. Boro-boro mau latihan soal IELTS, TOEFL-ku aja belum lulus gitu kan ibaratnya. Ya udah, tapi karena aku udah bayar, udah keburu kecemplung, ya udah aku belajar lah. Tapi setidaknya dari situ sedikit banyak aku kayak harus ngejar gitu loh, harus ngejar teman-teman aku yang udah pintar. Jadi sedikit banyak aku kayak yang oh ya udah aku belajar lagi, aku baca lagi. Jadi tetap dapat banyak hal lah dari situ. Kayak aku belajar TOEFL lagi. Selama aku kerja itu, sebelum kuliah, aku belajar TOEFL. Jadi, kalau ditanya sejak kapan, itu sejak semester akhir kuliah, aku baru belajar. Itu aku bilang telat ya. Itu aku bilang telat. Jadi, karena aku baru sadar punya mimpi itu sebelum akhir kuliah, akhirnya aku belajar TOEFL, sampai aku mau menjelang berangkat, sampai aku ke sini, akhirnya kan aku disuruh CUTEP. CUTEP itu kan tes dari Cula sendiri kan, karena TOEFL aku 500. Akhirnya aku tuh ya Allah bener-bener berangkat ke sini tuh aku belum mengantongi TOEFL 500 karena aku disuruh CUTEP. Akhirnya karena aku kayak ya Allah nggak apa-apa deh ya Allah di atas 500 dikit aja, terus aku belajar, aku ini aja kan coba lagi. Akhirnya alhamdulillah aku pas di sini aku akhirnya ngambil TOEFL di sini. Nah, TOEFL di sini itu mahal ternyata. Kalau TOEFL di Indonesia, TOEFL ITB masih 500 kan. Bayarnya itu 550 kalau nggak salah. Kalau di sini, dari tes sampai dapat sertifikat itu, nilai itu bayarnya kalau nggak salah 1 juta gitu. Itu alhamdulillah akhirnya aku dapat 500 berapa gitu, 503 atau 500 berapa gitu. Nah, itu baru di sini gitu. Makanya aku bilang itu menurut aku terlambat gitu. Tapi kalau teman-teman yang udah bisa atau mungkin difasilitasi, ya kenapa nggak dimulai dari sekarang gitu. Nggak rugi, nanti ketika baca jurnal juga ngerti gitu, enak gitu. Kak Dila gimana Kak Dil?
Kalau aku, kalau misalnya masalah TOEFL ya, TOEFL itu kan kita di ESA Unggul kan udah ada persyaratan kan ya, TOEFL. Jadi dari pertama kali masuk ESA Unggul itu kita udah terbiasa dengan TOEFL dan latihan-latihan soal TOEFL. Cuman waktu itu kan aku pengen daftarnya kan Eropa lah ya, di Scotland kan waktu itu aku daftarnya. Dan di sana mereka pasti butuhnya IELTS kan. Dan aku berusaha gimana caranya ya biar bisa belajar IELTS ya gitu. Terus akhirnya aku ngambil les lah waktu itu. Aku ngambil les itu sekitar IELTS preparation. Itu 5 minggu di IELTS. IELTS itu ada di IELTS itu Kuningan di Jakarta. Di situ aku ngambil preparation buat IELTS-nya. Setelah 5 minggu baru aku ikut real test-nya, dan alhamdulillah setelah real test-nya udah lumayan skornya untuk bisa daftar ke sana gitu. Jadi aku ada preparation untuk IELTS juga, tapi kalau untuk masuk di IELTS sendiri, kita nggak langsung masuk preparation gitu, jadi ada beberapa tes di awal dulu. Nah, kalau misalnya kita udah memenuhi standar untuk bisa masuk di kelas IELTS-nya, kita masuk, tapi ada beberapa juga sih temanku kemarin itu di tes awalnya, di placement tes awalnya itu mereka udah gagal karena masih kurang di grammar lah, atau apalah gitu, di listening-nya juga masih kurang, jadi belum bisa ikut preparation. Gitu. Oke, terima kasih, Kak. Pertanyaan terakhir nih, Kak. Oke, pertanyaan terakhir ya, Kak. Buat Kak Orisa sama Kak Dila, waktu pertama kali datang ke Thailand, sempat culture shock gak, Kak? Kayak kaget gitu sama budaya Thailand yang beda gitu kan sama di sini. Buat Kak Dila, silakan, Kak. Culture shock sih sebenarnya enggak dibilang culture shock sih, cuman aku sedikit kaget aja ngelihat attitude mereka. Jadi aku tuh ngerasa mereka tuh sangat ramah dan full supporting banget gitu loh. Aku tuh kayak yang sama kayak Orisa, Acan Orisa kan gitu kan, kayak udah kamu tenang aja, kamu tuh bisa kok, kamu tinggal belajar aja, tinggal tingkatin aja. Itu tuh yang aku rasain juga kayak gitu. Jadi kayak aku tuh kayak sampai ya kalau misalnya ujian aku nggak bisa, aku tuh nyalahin diri aku sendiri karena tuh aku ngerasa Acan itu tuh udah ngasih yang terbaik gitu loh buat kita selama ini, buat kita di kelas. Sampai kita ujian kita nggak bisa, itu berarti kitanya sendiri yang kurang berusaha gitu. Dan di situ yang aku ngerasa aku sama Acan di situ tuh kita nggak ada barrier ya, kayak apa ya, aku tuh bisa cerita kesusahan apapun itu tentang penelitian, tentang kuliah itu ke Acanku, dan Acanku tuh selalu mencarikan jalan keluar gitu. Dan itu bukan cuma berlaku di Acan-Acan sih, tapi semua staffnya itu pun, mungkin karena kita international student kan, jadi kita beberapa kali banyak ngalamin problem-problem gitu, tapi tuh mereka nggak pernah menyusahkan kita gitu, malah selalu mencari jalan keluar dan selalu membuat kita nyaman, gimana pun caranya kita harus nyaman untuk tetap kuliah di situ. Itu sih yang sebenarnya aku kayak, oh gitu ya. Jadi ya sedikit tuh belajar banyak tentang budaya mereka di perkuliahan itu kayak gitu. Orisa gimana, Sasa? Kak Orisa dimutuk. Pertanyaannya apa? Aku tadi hujan, maaf. Kakak sempat culture shock gak waktu pertama kali sampai di Thailand? Kalau culture shock enggak sih, kalau alhamdulillah ya. Maksudnya kayak ini tuh ibaratnya 11-12 lah sama Indonesia, cuman aku sih beranggapannya rapih di sini tuh rapih, dan apa ya, semua tuh berjalan tuh ada sistemnya gitu. Cuman aku kadang bingung, pertama kali itu adalah bingung bahasa Inggrisnya, karena mereka tuh bahasa Inggrisnya tuh kadang nggak bisa ngomong S kan, terus nggak bisa ngomong, ya banyak lah gitu, kayak ngomong fish, waktu itu kan tiba-tiba ngomong fish, tuh ngomongnya fit, fit, kata fit, sehat, aku bilang fit kan, gitu. Jadi mereka bilang tuh fish, oh fish ya Allah gitu, jadi kalau terus ngomong COVID gitu juga, COVID gitu. Kayak ngomong mahidol, sebenarnya mereka ngomongnya mahidon, gitu. Jadi kayak aku ngomong, turun mana? Naik bis nih mau turun ke Kak Dila kan, turun mana mahidol? Hah? Mahidol? Mahidol? University? Ah, mahidon? Katanya gitu. Jadi kayak bahasa-bahasanya aja, kayak pronounce-nya mereka yang lucu-lucu gitu loh. Kayak, karena itu, gitu.
Terus sama kalau yang kayak Kadila tadi di sini ngerasa full support aja gitu. Terus apa ya? Di sini juga banyak Muslim, jadi alhamdulillah nggak ngerasa gimana. Malah Di dapet Orisa saudara banyak baru gitu. Muslim. Iya. Tempat Kadila itu banyak Hmong. Hmong tuh di sini apa Kak? Apa sih namanya Hmong tuh? Bitsu ya? Bitsu. Ya. Nah, di sana tuh ada sekolah Hmong gitu, para Hmong. Itu di tempat Kadila. Oh. Kalau aku di tempatku masih ada pesantren Islam Muslim di tempatku. Kalau di Kadila Hmong gitu semuanya. Terus kalau di sini juga alhamdulillah aku punya teman sekelas yang orang Thailand asli dan Muslim. Orang Thailand asli. Yang satu keturunan Melayu, yang satu keturunan Turki. Pakistan gitu. Tapi alhamdulillah mereka asli Thailand dan mereka bahasa Thailand dan mereka sangat welcome banget waktu tahu ada international student dari Indonesia Muslim gitu. Mereka senang banget gitu. Bahkan mereka tuh teman-teman pertama aku di sini ngejemput aku di apartemen, terus nganterin aku keliling-keliling fakultas gitu-gitu deh. Pokoknya baik banget deh mereka. Udah. Gitu. Oke, makasih Kak Dila, Kak Orisa buat materinya, buat sharing-sharingnya sama kita. Ini bagus banget buat yang kayak nambah gambaran banget sih. Kalau misalnya nanti abis ini kita semua nih mau lanjut ke Thailand kan rame-rame gitu. Wow. Oke, sebelum aku ke MC bentar, mungkin tadi itu ada yang nanya kok, tadi aku lupa. Ada yang nanya kan kalau untuk kuota. Nah, kalau kuota iya. aku kurang paham kuotanya berapa karena setiap tahun kan bergantung nih kayak Udah nyampe di sini ada lagi satu di Mahidol itu ada namanya beasiswa research assistant. Jadi kalau misalnya penelitian kita itu sejalan dengan acan kita kan, kita tuh kan berarti membantu penelitian acan kita nih. Nah, biasanya acan itu selalu punya dana hibahnya acan itu banyak banget dan itu tuh bisa membiayai kita jalan minta karena ini lagi COVID jadi minta aku penelitiannya di Thailand aja gitu. Terus habis itu dan untuk biaya penelitian itu sebenarnya dari mahasiswa bisa ngajuin ke universitas gitu. Jadi ada beasiswa penelitian gitu. Beasiswa penelitian itu bisa kita ajukan biar kita nggak ngeluarin uang juga. Itu buat S2, S3 sama postdoc. Nah, kalau S3 yang doktoral itu masih nggak cover. Beasiswa penelitian juga. Yang postdoc itu beasiswanya gede banget sih. Postdoc itu bisa gitu. Wah. Kalau aku boleh mengutip Menteri Pendidikan kita ya, itu kan beliau bilang tuh kalau gelar tidak menjamin kompetensi, kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya, terus akreditasi tidak menjamin mutu, terus habis itu masuk kelas tidak menjamin belajar gitu. Maksudnya cuman dari situ menyampaikan ya, kalau misalnya tidak ada sesuatu yang bisa menjamin segalanya. Maksudnya apapun keadaan kita, dimanapun kita berada nih, di situ pasti ada takdir gitu. Jadi ketika kita udah bermimpi tinggi nih, karena aku belajar dari teman-teman aku, ketika kita udah bermimpi tinggi nih, misalnya bermimpi untuk S2, tapi takdir Allah bilang, kayaknya kamu harus profesi dulu deh. Oh ternyata temanku nih
dia pengen banget S2, tapi rezeki dia di profesi. Akhirnya dia bisa profesi dan dia bisa punya klinik. Terus habis itu bahkan senior saya, guru-guru saya itu pengen banget lanjut kuliah tapi belum bisa belum ada uang, belum ada rezeki gitu kan. Akhirnya beliau kerja, akhirnya beliau tuh dibiayain sama atasan kerjanya untuk sekolah lagi. Akhirnya beliau bisa sekolah lagi, lalu beliau jadi dosen, lalu beliau bisa mengajar gitu. Jadi terus ada juga teman yang pengen banget kuliah, tapi nggak keterima beasiswa juga, terus nggak ada biaya juga gitu. Akhirnya dia memilih untuk kerja dulu gitu. Ternyata di kerjaannya, Masya Allah rezekinya lancar di sana gitu. Terus ada juga yang pengen profesi tapi belum ada uang.